Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu lihat nanti buahnya. Jadi bisa kita lihat nanti 10 tahun lagi mungkin, 20 tahun lagi mungkin, baru ketahuan siapa ini orang sebenarnya, begitu ya. Dari buahnya lah kita akan lihat. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan di Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diperhadapkan dengan teks yang menurut saya sangat sulit untuk kita pahami, karena Tuhan Yesus mengatakan kepada para pembacanya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi ini sangat sulit untuk diidentifikasi. Pertama, dia adalah nabi-nabi. Nabi-nabi pada masanya sangat dihormati. Nabi itu adalah sebuah jabatan yang tidak gampang, begitu ya. Artinya satu-satu jabatan yang diberikan yang sangat tidak gampang untuk mendapatkan jabatan seperti itu. Dan kalau sudah sampai dia disebut nabi, maka itu jelas punya pengikut yang sangat luar biasa. Nah, pada masa itu tentunya banyak mungkin nabi-nabi yang muncul, yang mengaku sebagai Mesias, yang mengaku sebagai utusan Tuhan, dan seterusnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati-hati dengan mereka yang menyamar seperti domba. Artinya domba itu adalah sangat baik, sangat tulus, sangat nurut gitu ya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi apakah orang ini nabi palsu atau tidak? Maka Tuhan mengatakan bahwa lihatlah dari hasil buahnya. Dia boleh seperti domba, dia boleh seperti pohon yang sangat baik begitu ya, pohon yang sangat rimbun, tetapi apakah dia memiliki hasilnya? Nah, Good Readers, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata misalnya begini. Saya mengaku sebagai nabi, misalnya begitu ya. Saya nabi begini, saya melihat begini dan seterusnya. Maka ketika saya berbicara seperti itu, tentunya banyak orang percaya. Nah, butuh satu proses yang sangat panjang untuk membuktikan bahwa saya itu nabi palsu. Nah, jadi Good Readers, kita bisa kebayang ya. Pada saat ini misalnya ada yang muncul dengan hal-hal yang spektakuler. Kita perhatikan lagi ya di ayat yang berikutnya gitu ya. Ayat yang ke-21 ke ayat yang ke-22. Nah, ini spektakuler karena si nabi ini berseru-seru tentang Tuhan, lalu dia mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Jadi nabi ini disertai dengan hal-hal yang luar biasa. Siapa yang tidak akan percaya? Gitu ya. Pasti semuanya percaya. Misalnya tadi kayak saya gitu ya. Wah, saya tiba-tiba bisa membuat mujizat itu, ini, saya melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan, dan seterusnya begitu. Betul-betul seperti domba gitu. Benar-benar seperti domba. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu lihat nanti buahnya. Jadi bisa kita lihat nanti 10 tahun lagi mungkin, 20 tahun lagi mungkin, baru ketahuan siapa ini orang sebenarnya, begitu ya. Dari buahnya lah kita akan lihat. Tapi ada juga nanti sampai kita menghadap di pengadilan Tuhan, sampai semuanya kita dipanggil Tuhan lah begitu ya. Barulah di situ akan ketahuan siapa sebenarnya ini orang gitu yang tadinya mengaku sebagai nabi. Karena Tuhan akan mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi Good Readers, hari ini kita belajar ya, bagaimana mengidentifikasi itu ya sangat sulit begitu ya. Nabi palsu atau bukan. Mungkin kita bisa gampang lah maksudnya mengidentifikasi saat ini ya. Dari pengajarannya, dari perbuatannya dan seterusnya. Tapi memang ada kadang-kadang kita nggak akan bisa tahu ini nabi palsu atau bukan sampai nanti kita menghadap pengadilan Tuhan. Namun hari ini kita juga belajar satu hal. Ketika kita melayani,
ketika kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka sebenarnya hidup kita itu harus menghasilkan buah. Buah pertobatan kita itu harus ada good leaders. Jadi walaupun pada saat ini mungkin kita bukan kategorinya si nabi begitu ya, tapi kita belajar juga bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menghasilkan buah pertobatan kita. Maksudnya adalah buah-buah perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai good leaders, kita ini mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah bertobat, tapi tidak menghasilkan buah apapun sepanjang kita masih hidup. Tidak menghasilkan buah apapun. Entahkah itu pelayanan, entahkah itu yang paling dasar ya, buah tentang perubahan hidup. Dari kita bertobat sampai kita pada saat ini, mengaku-ngaku bertobat ya, sampai kita pada saat ini tidak ada perubahan. Maka Tuhan mengatakan, "Denyalah engkau karena aku tidak mengenal engkau." Good leaders, pada hari ini mari kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan supaya hidup kita betul-betul menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.